Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di podcast Komunikasi Rasa. Senang sekali, hari ini saya Desfitri Puspa Permatasari bisa menemani teman-teman semuanya dalam podcast yang tentunya menginspirasi dengan sumber yang sangat terpercaya. Nah teman-teman, pada podcast kali ini kita membahas mengenai tema yaitu menginspirasi lewat prestasi bersama Putra-Putri Pegiat Anti Narkoba atau PUPAN 2025. Langsung saja teman-teman, di sini kita menyapa narasumber kita yaitu Putri Nurabiah Husri. Halo Putri, gimana kabarnya? Halo Mbak, Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, semoga Putri selalu sehat dan tentunya semangat ya. Ya Mungkin pasti. untuk itu sebelumnya Putri boleh perkenalan dulu lagi dan mungkin bisa sharing nih, kira-kira kegiatan apa yang lagi Putri tekuni dan di PUPAN sendiri Putri sebagai apa gitu? Halo semuanya, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Putri Nurabiah Husri. Saya merupakan mahasiswi aktif Universitas Bengkulu jurusan Ilmu Komunikasi semester 3. Dan saya sekarang itu alhamdulillah berkesempatan menjadi top 5 pemuda-pemudi pegiat anti narkoba Provinsi Bengkulu tahun 2025. Dan untuk kesibukan saat ini, itu Mbak Putri sendiri selain dari PUPAN, Putri juga aktif di UKM Teater Besure Universitas Bengkulu. Dan selain itu juga Putri aktif berorganisasi kepanitiaan yang ada di lingkup FISIP maupun universitas. Wah, luar biasa banget. Putri ini punya banyak kegiatan baik di FISIP, di fakultas, universitas, bahkan di luar ya tentunya. Nah, ngomong-ngomong tentang PUPAN nih, mungkin masih banyak dari teman-teman yang belum mengetahui sebenarnya apa sih PUPAN itu. Mungkin Putri boleh jelasin PUPAN itu apa dan kegiatan-kegiatan PUPAN itu apa? Baik, untuk PUPAN sendiri itu adalah kepanjangannya dari Pemuda-Pemudi Pegiat Anti Narkoba. Jadi PUPAN itu bertugas di bawah naungan BNN pastinya membantu untuk tugas BNN mensosialisasikan dan juga menyebarluaskan bahwasannya bahaya dari narkoba untuk menjadikan generasi anti narkoba tadi Mbak. Kayak menarik banget nih. Nah, aku jadi penasaran nih sama Putri karena Putri juga aktif kan di kuliah. Kira-kira mulai dari kapan sih Putri aktif berorganisasi maupun ikut-ikut lomba gitu? Dan apa yang menjadi motivasi Putri sendiri untuk aktif gitu? Kalau untuk aktif sendiri itu dari SMA itu udah aktif. Pertama kali itu Putri aktifnya di OSIS. Kalau OSIS itu karena ngelihat pas masuk SMA itu ngelihat ketua OSISnya yang keren banget. Jadi termotivasi untuk bisa jadi pemimpin dan aktif baik cari prestasi maupun organisasi. Nah dari SMA itu Putri aktif ikut organisasi kayak OSIS, terus RT-san, Remaja Teman Sebaya Anti Narkoba juga di kabupaten dan juga aktif sebagai delegasi dari Provinsi Bengkulu untuk Forum Pelajar Indonesia dan lain sebagainya. Wah, berarti memang dari SMA gitu ya Putri udah aktif. Ya, Mbak. Nah, kalau boleh tahu kan dari SMA itu sudah punya inspirasi, sudah punya motivasi, tentunya ada sosok motivator gitu. Kira-kira siapa sih figur ataupun sosok yang jadi inspirasi bagi Putri untuk terus bertumbuh dan pastinya berprestasi? Kalau untuk figur motivasi sendiri, itu selain orang tua adalah Maudy Ayunda. Itu artis paling luar biasa menurut Putri karena dia sangat menginspirasi baik di pendidikan maupun karirnya. Baik. Nah, Putri kan udah aktif dari SMA gitu ya. Mulai dari jadi ketua OSIS gitu yang Mbak lihat gitu. Nah, dari sekian banyak pengalaman-pengalaman Putri gitu, kira-kira apa sih hal yang paling berkesan dan mungkin gak bakalan Putri lupain? Hal paling berkesan itu adalah ketika SMA salah satunya Mbak. Karena waktu SMA itu Putri berkesempatan mewakili Provinsi Bengkulu ke ajang nasional yaitu di Forum Pelajar Indonesia. Itu Putri bertemu dengan seluruh pelajar yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke dan itu adalah kegiatan pertama nasional. Makanya itu sangat berkesan bagi Putri. Luar biasa ya, berarti Putri udah aktif dari dulu dan sampai nasional bahkan. Nah, kalau bicara tentang pengalaman dan perjalanan Putri nih, kira-kira
ada nggak sih tantangan-tantangan sendiri bagi Putri? Tantangan yang terbesar gitu menurut Putri apa dan gimana sih cara Putri untuk menyelesaikan tantangan itu sendiri? Tantangannya sendiri mungkin adalah membagi waktu, Mbak. Apalagi kita sebagai mahasiswa itu pasti harus kuliah itu adalah nomor satu. Dan kalau untuk mengikuti organisasi itu, kita kalau kebanyakan ngikutin organisasi itu pasti agak pusing, mikir yang mana yang lebih penting. Tapi kalau untuk membagi waktu itu kenapa paling susah? Karena ketika kita melihat misalnya di kegiatan itu kita dibutuhkan, di kegiatan itu juga dibutuhin, tapi tabrakan. Jadi kita harus memilih salah satu yang memang kita harus ada gitu. Mungkin yang paling susah itu adalah membagi waktu tadi, Mbak. Baik, berarti untuk managing waktunya itu juga cukup sulit ya, jadi tantangan pastinya. Nah, dari tantangan itu kira-kira apa sih yang bisa Putri lakukan untuk menyelesaikannya gitu? Biasanya Putri lakuin apa? Untuk menyelesaikannya semua itu Putri ngelihat Putri di sini lebih dibutuhin atau enggak. Misalnya kalau di Pupan rapat cuma rapat biasa, berarti Putri bisa izin untuk misalnya ada kegiatan lomba atau apa di teater. Dan selain itu kalau misalnya di mata kuliahnya, kalau memang kita dibutuhin di organisasi, kita jadi ketuanya atau kita sangat dibutuhkan karena memang tugas kita, maka kita izin terlebih dahulu kalau memang itu bukan UAS ataupun OTS. Mungkin itu. Oke, baik, berarti perlu dilihat gitu ya prioritasnya sendiri, yang mana yang bakalan dinomorsatukan seperti itu. Ya, betul. Nah, dari perjalanan Putri sampai sekarang akhirnya jadi Pupan, itu gimana sih proses seleksinya sendiri sampai akhirnya bisa jadi top 5 gitu kan? Dan tahapan-tahapannya tuh apa aja yang udah Putri lewatin? Untuk tahapannya sendiri itu pertama adalah pendaftaran. Pendaftaran itu administrasi, jadi ada beberapa persyaratan yang kita lengkapi di situ. Setelah tahap administrasi tadi, pendaftaran juga uang pendaftaran, dan setelah tahap itu kita masuk ke tahap selanjutnya yaitu tahap tes tertulis. Setelah tes tertulis kita masuk ke tes wawancara, terus juga public speaking challenge, ada juga tes bakat, dan juga ada juga yang terakhir adalah tes untuk kita wawancara lagi untuk tahap kedua. Wah, berarti proses dan tahapannya itu cukup panjang ya. Kira-kira kemarin tuh memakan waktu berapa lama sih untuk prosesnya sendiri? Untuk prosesnya sendiri, kalau untuk tesnya itu pertama adalah pendaftaran terlebih dahulu, ada waktu sekitar 2 minggu kalau nggak salah Mbak untuk itu, untuk menyiapkan berkasnya juga. Setelah itu ada tes wawancara dan lain sebagainya itu 2 hari. Setelah itu baru pengumuman, selang 1 minggu atau 2 minggu itu pengumuman, setelah itu baru masuk ke proses finalis. Untuk proses finalisnya sendiri itu kemarin karantinanya berapa lama sih? Untuk karantinanya sendiri, karantina luar dan karantina dalam itu sekitar 1 bulan kurang lebih. Lebih 1 bulan, jadi lumayan lama ya untuk 1 bulan. Nah, setelah terpilih sendiri, untuk Pupan itu sendiri ada nggak sih program-program yang mungkin jadi topnya gitu? Dan kegiatan-kegiatan apa aja yang udah Putri lakukan dan mungkin bakalan Putri lakukan dalam waktu dekat ini? Untuk Pupan sendiri itu apalagi kami selesai grand final, jadi baru membentuk proker, belum ada yang bergerak, tapi ada beberapa yang memang kerjasama dengan BNN, salah satunya sosialisasi ke sekolah, dan ada kegiatan untuk ulang tahun BNN dan lain sebagainya itu udah dilakukan. Kira-kira kemarin itu udah ke sekolah-sekolah mana aja tuh Putri? Sekarang baru 1 sekolah sih Mbak, di sekolah SMA 4 kalau nggak salah. Oke. Nah, bicara tentang prestasi tadi kan tentunya Putri udah punya banyak pengalaman dari SMP, SMA, bahkan sampai kuliah ini pun Putri nggak cuma aktif di akademik, terus sekarang di fakultas, universitas, dan bahkan di luar Putri juga aktif. Nah, menurut Putri sendiri gimana sih cara yang paling efektif untuk menyampaikan pesan sebagai Pupan gitu kan, sebagai pegiat anti narkoba, untuk menyampaikan bahaya ataupun anti narkoba itu kepada pemuda-pemuda sekarang atau Gen Z gitu. Cara apa yang paling efektif menurut Putri? Untuk cara yang paling efektif itu adalah lewat media sosial. Karena semua Gen Z itu sekarang udah menggunakan
HP dan teknologi lainnya. Maka daripada itu kami dari Pupan juga aktif di media sosial, salah satunya di Instagram, dan kami selalu memposting kegiatan maupun memposting poster yang memang mengajak generasi muda itu untuk stop dengan narkoba tadi, Mbak. Baik, berarti selain aktif-aktif untuk bersosialisasi langsung ke sekolah-sekolah gitu kan ya, Putri juga aktif di media sosial untuk mensosialisasikan anti narkoba itu sendiri. Nah, dilihat dari banyaknya prestasi Putri nih, sebenarnya apa sih arti prestasi itu sendiri untuk Putri? Arti prestasi sendiri untuk Putri adalah ketika kita berhasil, tidak perlu untuk menang atau kalah, itu ketika kita sudah berhasil melawan rasa malu dan rasa malas diri kita sendiri dan bisa menambah pengalaman yang memang bisa membawa nama kita, nama orang lain bahkan dan nama keluarga untuk lebih baik lagi ke depannya. Oke, luar biasa banget. Nah, menurut Putri sendiri sebagai Gen Z gitu kan ya, kenapa sih anak muda itu penting banget untuk berperan dalam menyuarakan isu-isu sosial bahkan isu-isu seperti anti narkoba itu sendiri? Untuk generasi muda saat ini kenapa sangat penting? Karena tonggak kemerdekaan suatu bangsa itu ada di generasi muda. Dan kita sebagai generasi muda itu untuk menuju Indonesia Emas 2045 pasti ada di tangan kita. Maka daripada itu kita harus sebaik mungkin memanfaatkan itu semua supaya itu benar-benar terjadi yang Indonesia Emas tadi, bukan sekedar omongan saja. Luar biasa banget nih Putri, kita udah ngomongin panjang lebar tentunya tentang prestasi-prestasi Putri dari sekolah sampai kuliah. Nah, sebelum itu aku juga mau minta Putri nih, mungkin bisa untuk memberikan motivasi bagi anak-anak muda, terutama mahasiswa gitu kan, yang ada di Bengkulu, agar mereka itu berani juga buat mencoba hal baru, kemudian berprestasi, ikut lomba, organisasi, dan tentunya menjauhi narkoba. Untuk semua generasi muda, untuk generasi muda yang ada di Provinsi Bengkulu, terutama untuk yang jurusan ilmu komunikasi, jangan takut untuk mencoba hal baru, karena sesuatu yang tidak kalian coba tidak akan pernah kalian rasakan. Ketika sesuatu yang kalian mulai dari hal kecil, maka lama-lama akan menjadi hal besar yang nanti akan berguna untuk masa depan kalian. Mungkin itu saja, Mbak. Wah, luar biasa banget. Terima kasih ya Putri untuk pesan yang luar biasa banget hari ini teman-teman. Aku juga mau mengucapkan terima kasih kepada Putri karena sudah meluangkan waktunya yang pastinya punya banyak kesibukan untuk hadir di podcast kita hari ini. Dan mungkin teman-teman semua yang ingin menjadi Pupan, the next Pupan 2026 bisa hubungi Putri untuk tanya-tanya. Nah teman-teman, semoga podcast kita hari ini bisa membawa manfaat dan tentunya bisa menjadi inspirasi bagi kita semua untuk lebih berprestasi dan lebih semangat lagi. Untuk itu, aku Desfitri Puspa Permatasari pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.